السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله إخواني أعزائي رحمني ورحمكم الله جميعا. Kembali kita duduk di sini tentunya untuk mendalami firman Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya, mempelajari ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bisa menyadarkan kita bahwasanya dunia ini semakin hari semakin jauh dengan kita dan ajal semakin dekat dengan kita. Jangan sampai di saat kita sadari bahwasanya ajal kita sudah semakin dekat dengan kita dan kita malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita mempelajari ilmu ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yang lainnya. Kenapa? Karena hari-hari yang kita lalui itu, kata salah seorang sahabat mengatakan apa? Innama anta ayyamun idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Sesungguhnya engkau itu ibaratnya kumpulan hari-hari. Kumpulan hari-hari. Kalau sudah berlalu satu hari, maka berkuranglah dirimu itu tersebut. Artinya semakin hari yang kita lewati ini, maka semakin berkurang usia kita, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan ajal kita, seharusnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang harus kita ketahui adalah ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang seharusnya menyadarkan kita akan betapa pentingnya ilmu agama. Sebab ilmu dunia itu hanya sarana saja. Sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah tujuan kita, Allah ciptakan di muka bumi ini, Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Maka segala apa yang ada di muka bumi ini adalah sarana agar kita maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kajian kita di malam hari ini dan juga di malam-malam yang lainnya, tujuannya adalah untuk menghiasi hati kita, menghiasi kehidupan kita, agar kita selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sekarang masuk ke bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Sharaf atau yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bab yang ke-79 yaitu Al-Waliyul Adil, pemimpin, penguasa atau pemerintah yang adil. Na'am, iqra'il ayah wal hadith. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, babul waliyil adili. Qala Allah ta'ala,
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Madha tafsiruha fi babi amri wulatil umur birrifqi biri'ayahum. Wa qala ta'ala wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ya'murullahu al-mu'minina alladhina yatawallawna al-islaha baina at-ta'ifataini al-mutaqatilataini bil adli bainahuma fima kana asaba ba'duhum li ba'din li'anna Allaha yuhibbul adilin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu imamun 'adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajidi wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullaha wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat aynahu muttafaqun alaih. Naam. Bab ini bab yang menjelaskan tentang al-wali yang adil. Al-wali atau al-wali dalam istilah syariat Islam atau dalam istilah agama ada banyak maknanya. Dalam Al-Quran Al-Karim sering kita menjumpakan wali, jamaknya aulia. Jamaknya aulia. Termasuk ayat yang pernah yang di Indonesia sempat viral, yaitu Al-Maidah ayat berapa? Ayat 51. Betul tidak? Yang sempat viral. Al-Maidah ayat 51. Al-wali kalau kita merujuk ke tafsirannya para ulama, itu ada banyak makna. Bisa berarti pemimpin, bisa berarti teman dekat, teman setia, bisa penolong, dan juga yang lainnya. Nah, apakah yang dimaksud dengan wali di sini? Wali di sini adalah pemimpin. Yang akan kita bahas di sini adalah wali pemimpin. Dan pemimpin itu dalam Al-Quran juga menggunakan kata-kata lain. Menggunakan kata al-imam dan juga kata al-wali dan juga dari yang lainnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Yahya bin Syaraf atau yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi menukil dua firman Allah Subhanahu wa taala di muqaddimah bab ini. Bab al-waliyul adil atau al-adil. Pemimpin yang adil. Yaitu di surat An-Nahl ayat yang ke-90 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan juga berbuat ihsan. Berbuat ihsan. Di sini ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya'muru, maka al-aslu fil amri al-wujud. Hukum asal dalam perintah agama itu hukumnya wajib. Kecuali ada dalil yang memalingkan perintah wajib menjadi sunnah. Ada perintah lain yang memalingkan kewajiban menjadi sunnah. Tapi di sini tidak ada. Tidak ada ayat yang lainnya yang memalingkan dari makna wajib ke sunnah. Maka hukum berbuat adil itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bagi siapa saja. Karena di ayat ini Allah memerintahkan kepada semua kita yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena adil itu aqrabul taqwa. I'dilu huwa aqrabul taqwa. Berbuat adillah, karena berbuat adil itulah mendekatkan diri kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika ada orang yang tidak berbuat adil,
berarti dia tidak dekat dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia zalim, berarti semakin jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu adil atau al-adl? Adl kata para ulama, wad'u asy-syai'i fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah arti dari keadilan. Kebalikannya, kezaliman, wad'u asy-syai'i fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Itulah kezaliman, kebalikannya. Nah, adil itu adalah meletakkan sesuatu yang pada tempatnya. Istilahnya proporsional kalau bahasa kerennya, proporsional. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah keadilan. Bukan persamaan ya, bukan persamaan, tetapi keadilan. Artinya sesuai dengan kebutuhan yang ada pada dia. Kebutuhan memberikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Ayat ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di awal bab yang sebelumnya itu. Tapi tidak mengapa kita mengulang kembali. Ya misalnya seorang punya anak 3, 1 di SD, kemudian satunya di SMP, satunya kuliah misalnya. Ketika dia ingin berbuat adil, maka dia akan memberikan uang jajannya sesuai dengan kebutuhan anaknya. Berapa uang jajan anak SD-nya, berapa anak SMP-nya, dan berapa anak kuliahnya. Kalau kita berbuat adil, maka disesuaikan dengan kebutuhannya. Itulah keadilan, bukan persamaan. Justru kalau kita memberikan uang jajan yang sama, misalnya 100 untuk misalnya untuk anak kuliah, sama semuanya sama dengan SD juga 100.000 rupiah misalnya, itu persamaan. Sama belum tentu adil. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Sebab apa? Karena anak-anak SD belum pantas memegang uang 100.000 sebagai uang jajan. Artinya persamaan bukan berarti keadilan. Makanya yang Allah perintahkan kepada kita itulah keadilan, bukan persamaan. Sama dengan gender laki dengan perempuan. Islam memberikan keadilan kepada laki-laki dan perempuan, bukan persamaan. Makanya ayat ini adalah ayat yang membatalkan dan membatalkan yang mengatakan kesetaraan gender. Laki dengan perempuan beda dan jangan disama-samakan. Dan sangat beda dari postur tubuhnya, kekuatannya, dan segala macam kebutuhannya juga beda. Maka jangan disama-samakan. Jadi orang yang mengatakan kesetaraan gender itulah dengungan orang-orang non-muslim, orang-orang yang membenci Islam. Mari kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan kepada kita bil adli wal ihsan, dan juga berbuat baik. Nah, apa kriteria berbuat baik itu? Apa barometer kalau kita berbuat baik? Ingat, kalau kita bicara masalah agama, maka harus mendefinisikan kata-kata itu, bagaimana agama mendefinisikannya. Bagaimana syariat mendefinisikan ihsan itu, kebaikan itu. Kalau tidak ada, baru dikembalikan kepada bahasa. Enggak ada juga, maka dikembalikan kepada apa? Kepada kearifan lokal setempat. Dikembalikan kepada kearifan lokal setempat, atau istilah agamanya urf, kearifan lokal setempat. Seperti kita disuruh berbuat baik kepada orang tua kita misalnya, kedua orang tua kita. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua ini berbeda-beda, dari suku ke suku, dari bangsa ke bangsa, bahkan di negara ke negara berbeda-beda. Maka ketika tidak ada definisi syar'i, maka yang terakhir dikembalikan kepada bagaimana kearifan lokal mendefinisikan kebaikan tersebut. Berbuat baik kepada kedua orang tua beda-beda. Seperti sini misalnya wal ihsan, dan berbuat baik kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Maka didefinisikan kalau tidak ada barometer dari hukum Allah, syariat Allah atau tuntunan Nabi, maka dikembalikan kepada apa? Kearifan lokal setempat. Dan ayat yang kedua yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam An-Nawawi di sini,
Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Sama juga. Dan berbuat qist. Al-qist adalah adil juga. Kenapa? Karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Berarti kalau kita paham secara kebalikannya, ketika ada orang yang berbuat zalim kepada rakyatnya, sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Dan zalim itu adalah ittaqul zulma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul zulma fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Berhati-hatilah kalian terhadap kezaliman, karena perbuatan zalim itu menjadikan dia merasakan kegelapan nanti pada hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia berbuat zalim, maka dia sudah menjadikan dirinya merasakan dia nanti merasakan kegelapan nanti pada hari kiamat. Wallahu taala. Sekarang kita masuk ke hadis yang kita bacakan tadi itu, hadis yang ke-659 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Dari kabilah Ad-Daus, kabilah asli Madinah. Di Madinah itu ada dua kabilah yang terkenal, yang terbesar maksudnya, ada Al-Dausi, ada Al-Khazraji. Madinah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, nama aslinya Yathrib. Kota Yathrib. Nama seorang laki-laki yang menemukan kota itu. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Yathrib, Nabi menggunakan dengan kota Madinah. Madinah itu kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mau menamakan Madinah itu artinya Madinah Nabawiyah. Itu yang sahih, bukan Madinah Al-Munawwarah. Yang sahih adalah Madinah An-Nabawiyah. Kota kenabian. Kota kenabian, bukan kota Al-Munawwarah. Itu Munawwarah itu nama-nama yang disematkan oleh kerajaan Utsman atau dinasti Utsman yang pada saat itu merajalanya ke Sufi. Sufi akhirnya digantilah dengan nama Madinah Al-Munawwarah, yang seharusnya itu adalah Madinah An-Nabawiyah. Ya, jadi asli kabilah Madinah itu ada Al-Khazraji Ad-Daus. Nah, Abdurrahman bin Sakhr ini dari kabilah Ad-Daus. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi ini, beliau masuk Islam di tahun ke-7 dari Hijriah. Kemudian beliau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Nabi, ya Nabi, doakan aku agar apa yang aku dengar darimu langsung aku hafal. Dan Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pun Allah mengabulkan doa nabinya, sehingga apa yang didengar oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dihafal. Nah, beliau menemani Nabi SAW selama 2 tahun lamanya, walaupun hanya sedikit jumlah tahunnya itu, namun beliau mampu menyerap, menghafal semua yang didengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahabat ini, Abu Hurairah ini, adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa? Itulah tugas beliau. Tugasnya para sahabat-sahabat yaitu menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ini punya waktu yang sangat banyak dan sangat luang untuk menyampaikan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah ini mengatakan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu." Ada 7 golongan, 7 kelompok yang mana orang-orang ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Pada hari di mana tidak ada naungan dari Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat ketika semua manusia dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dari nanti pada di hari kiamat nanti dikumpulkan di padang mahsyar.
Di padang mana? Padang mahsyar. Dan matahari itu didekatkan kepada kita. Dan saking panasnya, kita sekarang aja kalau mau hujan kan keringatan. Nah nanti pada hari kiamat matahari akan didekatkan. Dan semua orang itu akan bercuran keringatnya. Dan itu dialami sesuai dengan amalannya. Ada yang sampai keringatnya itu sampai betisnya, sampai tumitnya, sampai pahanya, ada yang sampai lehernya, ada yang sampai melewati kepalanya. Nah orang-orang saking panasnya hari itu, mereka minta naungan, tempat berteduh. Nah pada hari itu, yauma la dhilla illa dhillu. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua minta naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah mereka itu yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan di sini 7 orang. Sab'atun, ada 7 orang, ada 7 golongan. Yang pertama dan yang paling utama adalah imamun adil. Imam yang adil, pemimpin yang berbuat adil kepada rakyatnya. Apa hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan imam adil? Kenapa tidak ustadz, kiai, ulama, guru-guru? Kenapa harus imam yang adil? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Apa hikmah di balik itu? Di antaranya adalah sebab ketika salahul imam, salahul ibad. Kenapa? Karena ketika imamnya baik, maka berimbas kepada semua rakyatnya baik pula. Kebalikannya, ketika imamnya zalim, ketika penguasanya penuh dengan kezaliman, maka imbasnya apa, Pak? Rakyatnya rusak. Dan rusak pula semua yang ada di negaranya itu. Gunung, lautan, sungai-sungai, ketika rusak pemimpinnya, maka rusak pula rakyatnya. Rusak pula rakyatnya. Itulah ketika misalnya kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan misalnya, walaupun hanya menguntungkan segelintir orang, tapi berbuat zalim kepada yang lainnya, maka akan terjadi kerusakan-kerusakan. Misalnya, sekali lagi misalnya, kebijakan untuk menghijaukan pegunungan. Ketika pemerintahnya mengeluarkan kebijakan gunung boleh digundulin, apa yang terjadi? Ketika hanya untuk memberikan pekerjaan kepada rakyatnya, yaitu jagung misalnya, untuk tanam jagung di gunungan, ketika gunungnya hancur, gundul, apa yang terjadi? Hujan yang seharusnya sayyiban nafi'a, hujan yang bermanfaat, malah menjadi malapetaka bencana buat rakyatnya. Kalau kebijakannya seperti itu. Artinya apa? Ketika pemimpinnya yang zalim, kebijakan yang zalim, maka akan membuatkan kerusakan di muka bumi. Namun kebalikannya, ketika pemimpinnya adil, saleh atau saleh, kemudian dia memberikan kebijakan-kebijakan yang luar biasa adilnya, maka semuanya dirasakan, termasuk juga apa? Hatta haitanil fil bahar, sampai binatang yang ada di lautan akan merasakan nikmatnya imam yang adil, sampai tumbuh-tumbuhan. Dan negara pun salahul ibad wal bilad. Pemimpin yang adil itu tidak hanya memberikan kebahagiaan kepada rakyatnya, tapi juga kepada negaranya. Dan negara itu ada apa? Ada gunung, ada tanah, ada air, dan semuanya merasakan apa? Merasakan betapa makmurnya negara tersebut. Makanya kalau kita melihat negara-negara yang pemimpinnya adil, itu burung-burung riang gembira menikmati indahnya negara tersebut. Burung-burung hidup bergembira menikmati indahnya dan sejahteranya negara. Namun kebalikannya, jangankan burung, manusianya pun teriak kelaparan. Kenapa?
karena imbas dari imam yang tidak adil tadi. Makanya di sini di antara hikmahnya ada Allah mengutamakan, mengedepankan Nabi mendahulukan imam adil karena satu orang ini akan berimbas kepada kebaikan kepada yang lainnya. Bayangkan satu kebijakan ketika kebijakannya merupakan kebijakan yang sangat penuh dengan manfaat, maka semuanya merasakan manfaat. Makanya di sini dikatakan imam adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang mana dia itu apa? Tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak yang tua? Kenapa yang muda? Karena kalau yang tua sering ke masjid wajar, karena dia sadar bahwasanya dia sudah mendekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ajalnya sudah tiba. Makanya jangan heran orang-orang yang tua yang rajin ke masjid wajar. Seharusnya dia sadar sebenarnya. Yang enggak wajar itu sudah tua enggak pernah ke masjid, itu yang harusnya berpikir. Sudah tua artinya sudah bau tanah enggak pernah ke masjid. Itu yang tidak wajar. Nah, di sini Nabi menekankan apa? Syabun nasya fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah dicurigai macam-macam. Seharusnya kita bangga ada seorang pemuda yang sering ke masjid, Masya Allah. Sekarang itu pemuda semakin langka dan makin punah. Pemuda yang sering ke masjid sangat punah, sangat langka sekarang. Makanya ini bagi para ummahat, kalau ingin mencari menantu misalnya, jangan cari tempat tongkrongan. Carilah pemuda di masjid di waktu subuh. Nah itu Masya Allah itu. Itu pemuda yang sangat pantas jadi menantu itu. Atau para akhwat, para gadis misalnya, mencari calon suami itu jangan jauh-jauh, nggak usah cari lihat penampilannya yang bagus, lihat hartanya. Lihatlah ketika dia kapan? Dia pergi ke masjid waktu subuh. Itulah calon suami imam yang luar biasa itu. Kenapa? Dia bisa bangun subuh luar biasa. Jadi itulah peringatan buat para akhwat ini yang cari suami, jangan cari tempat tongkrongan, carilah di masjid di waktu subuh. Kenapa? Karena semakin punah laki-laki ini. Jadi harus dilestarikan laki-laki ini ya. Harus dilestarikan. Makanya agama kita menyuruh kita untuk apa? Menikahi wanita lebih dari satu, maksimal 4. Kenapa? Karena laki-laki ini makin lama makin punah, betul tidak? Ya harus dilestarikan ya. Coba antum lihat, survei selalu membuktikan jumlah laki-laki itu lebih sedikit daripada perempuan. Dan juga laki-laki ini bebannya sangat besar sekali. Dia bekerja di luar sana. Bekerja di luar sana. Sering mendapatkan banyak hal yang mungkin bisa merenggut nyawanya karena dia bekerja. Kemudian juga perkelahian. Kemudian juga kematian. Kalau kita lagi lihat survei kematian bayi, angka kematian bayi itu yang paling banyak adalah bayi laki-laki. Jadi sudah lahirnya sedikit, besar pun cepat matinya, tambah lagi banyak yang meninggal karena peperangan, karena pekerjaan, dan banyak lagi apa? Banyak lagi yang dipenjara karena banyak kriminal. Artinya sudah jumlah sedikit makin berkurang. Makanya Islam memberikan solusi apa solusinya? Kasihan wanita-wanita yang tinggal mati oleh suaminya, betul tidak? Ya, yang masih satu anaknya, 2 anaknya, mereka tuh butuh pengayom, butuh pengayom. Makanya Islam memberikan solusi apa solusinya? Poligami. Siap ya? Masya Allah. Itu solusi yang paling tepat. Islam memberikan solusi yang paling tepat. Baik, ini pada senyum semua nih Bapak. Ibu-ibu yang mukanya masem-masem. Baik, jadi di semua yang kedua di antara orang-orang yang dapat naungan adalah pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid.
Kemudian Nabi mengumumkan lagi, tidak memberikan khusus, kalau tadi kan pemuda, baru berikut Nabi mengatakan dan seorang laki-laki, bahwa yang muda yang tua yang hatinya terikat dengan masjid. Dikit-dikit ke masjid, dikit-dikit ke masjid. Kenapa? Karena hatinya itu sudah ikat dengan masjid, ingin senantiasa berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mendapatkan ketenangan di mana di rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ingin terus ke masjid. Ketika dia punya masalah ingin ke masjid. Ketika dia punya masalah kehidupan dia ingin ke masjid. Seperti sahabat yang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapatkan banyak hutang, sehingga di jam-jam yang siang itu sholat duha dia berdoa kepada Nabi, dia berdoa kepada Allah, datang ke masjid minta berdoa kepada Allah, ya Allah lunasilah hutangku. Nabi datang. Nabi pun datang, ya wahai sahabatku, ada apa gerangan di jam sekarang kan jam-jam sibuk. Kenapa ke sini? Kenapa ke masjid? Kata orang ini, kata sahabat ini, ya Rasulullah, dainun. Aku punya hutang yang selalu menghantuiku. Akhirnya Nabi mengajarkan doa tentang hutang tadi. Kata sahabat ini, aku pun membacanya setiap pagi, tiap malam. Faqadha anni daini. Akhirnya pun Allah melunasi hutang-hutangku. Jadi kalau punya hutang, jangan sering-sering malah berhutang lagi. Datang ke rumah Allah mencari solusi. Minta kepada Allah agar Allah melunasi hutang kita. Artinya harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, warajulani tahabba fillah. Dan dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendekati orang karena atau mencintai orang karena jabatannya, ada alasan dunianya. Kenapa? Karena dia punya jabatan. Kalau kita mencintai orang karena dia kaya raya, ada alasan dunianya. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak. Tapi kalau kita mencintai orang miskin dan kita cinta dia dan kita tidak punya alasan dunia untuk mencintainya, maka itulah cinta yang tulus. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta inilah yang dibangun di atas karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta dia bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu karena cinta kepada Allah, berpisah pun karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan seorang laki-laki diajak untuk berbuat mesum atau zina oleh seorang wanita yang punya kecantikan yang luar biasa dan juga punya harta. Namun dia mengatakan inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dialami oleh siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang kaya raya, istri raja, punya kecantikan dan tidak ada yang tahu. Dan Nabi Yusuf pun tidak punya alasan untuk menolak. Kenapa? Karena dia miskin, nggak punya apa-apa, berada di daerah yang asing. Walaupun dia melaksanakan, kadang tahu. Tapi karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya pun Allah menolong Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian yang berikutnya, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Dan seorang laki-laki yang berinfak dengan tangan kanannya, saking dia sembunyikan infaknya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya. Inilah kinayah atau kiasan bahwasanya orang itu ketika berinfak dia berusaha agar orang lain tidak tahu. Agar apa? Agar hatinya tidak ternodai dari keikhlasan dia. Dia tetap menjaga ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa rajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainahu. Dan seorang laki-laki ketika dia bersepi-sepian, dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlinang air matalah. Berlinang air matanya. Itulah hakikat dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hal yang ramai ini, orang bertakwa wajar karena banyak yang lihat. Namun takwa sungguhnya adalah ketika dia sedang sendiri, kemudian dia takut kepada Allah. Semakin sendiri semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ketakwaan yang sesungguhnya. Ketika dia sedang sendiri, ketika dia berzikir kepada Allah, dia pun merasakan begitu dahsyatnya zikir tersebut dan betapa Allah mengawasi dia
maka dia pun melinang air matanya karena ketakutan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya muttafaqun alaih, hadis Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dengan lafaz, redaksi dan juga makna yang sama. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang salah atau kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, karena itulah keterbatasan ilmu saya. Kalau ada benarnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, atau mungkin ada yang perlu dikoreksi, kita persilakan. Tafadhal. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Termasuk imam yang adil mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang imam sudah berusaha untuk adil tetapi tidak dapat melakukan sepenuhnya, apakah itu sudah termasuk adil atau tidak? Itu yang pertama. Coba diulang lagi. Ketika ada imam yang berusaha adil kemudian Berusaha adil tapi tetap saja dianggap tidak bisa Tidak adil. Apakah sudah termasuk adil atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, semua ini seorang pemuda, seorang laki-laki. Apakah ini cuma dikhususkan buat laki-laki atau bukan perempuan? Terus yang ketiga, Masya Allah, borong semua nih. apakah termasuk orang yang mengingat Allah ketika sendiri ialah orang yang ketika sudah banyak dosanya, terus ketika sendiri dia mengingat Allah, berzikir, apakah juga termasuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala? Naam. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Yang pertama tadi seorang pemimpin yang sudah berusaha berbuat adil, namun di mata masyarakatnya itu masih banyak komentarnya. Jadi sekarang ini banyak istilah netizen ya. Iya. Ya, buzzer, netizen. Ingat, kita berbuat itu untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Berbuat untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang pemimpin itu dia ditakdirkan Allah sebagai pemimpin. Maka ketika dia ditakdirkan Allah sebagai pemimpin, maka harus harus melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena itulah mendekatkan diri kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia tidak menegakkan hukum Allah, maka itulah yang namanya kezaliman. Ya. Kenapa di ayat yang sering kita baca itu wa man lam yahkum bi anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Ada fasikun, ada kafirun, ada 3 hukum di situ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, Allah menyatakan ada 3 hukum bagi orang yang tidak menerapkan hukum Allah. Ada orang yang fasik, ada orang yang zalim, ada orang yang kafir. Ini hati-hati kepada para penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meyakini bahwasanya hukum Allah tidak pantas di muka bumi ini, yakin bahwasanya hukum manusia lebih pantas, maka itulah yang namanya kekafiran. Dia telah mengganti hukum Allah dengan hukum manusia. Yang berikutnya, yang zalim itu, orang zalim dia sadar bahwasanya hukum Allah ya yang lebih pantas di muka bumi. Tapi dia memaksakan dirinya menerapkan hukum selain hukum Allah, maka itulah yang zalim. Itulah yang zalim, pemimpin yang zalim. Artinya dia tidak buat adil. Yang berikutnya adalah pemimpin yang sadar hukum Allah yang terbaik, tapi karena keterpaksaan. Itulah orang yang fasik. Orang yang fasik. Jadi harus diketahui apa alasan dia meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia sudah menegakkan hukum Allah semampu dia, bukan semaunya dia, semampu dia, masih ada netizen buzzer yang mencelanya, itulah manusia.
manusia itu tidak akan pernah kita raih apa kemauannya dia. Sebab manusia itu sebanyak apapun perbuatan baik kita di hadapan manusia, kalau satu kesalahan yang dinilai hanya kesalahannya saja, kebaikannya akan dilupakan oleh manusia. Yang kejar hanya satu kesalahan itu, kebaikannya akan dilupakan. Jadi selama hidup kita berbuat baik, ada satu keburukan yang kita laksanakan, maka itulah yang dikejar oleh manusia. Satu keburukan tersebut, yang lain yang akan dilupakan. Itulah manusia. Maka berbuatlah karena Allah, bukan karena manusia. Yang kedua tadi saya lupa malah. Yang cepat. Iya. Apakah disebut laki-lakinya? Apakah laki saja? Ingat di sini ketika Nabi SAW mengatakan laki-laki, maka termaksud juga perempuan. Tetapi kalau kita melihat secara rincinya, imam adil misalnya, pemimpin yang adil. Ingat dalam Islam hanya dibolehkan pemimpin itu seorang laki-laki. Perempuan tidak dibolehkan menjadi seorang pemimpin. Jangankan untuk yang lebih besar, rumah tangga saja. Siapa pemimpinnya? Laki-laki. Perempuan bukan sebagai pemimpin, apalagi lebih besar daripada itu, maka tidak layak sebagai pemimpin. Jadi ada memang hal-hal yang khusus buat laki-laki, termasuk ke masjid misalnya, itu dianjurkan kepada laki-laki, pemimpin dan juga yang. Jadi kalau disebutkan dengan khusus, kata-kata khusus oleh Nabi SAW, maka berarti khusus juga buat laki-laki. Kecuali yang digeneralkan oleh Nabi SAW, maka masuk juga perempuan di situ. Yang terakhir, yang ketiga tadi, apakah tatkala dia sendiri, kemudian dia ingat dosanya, itulah takwa yang sebenarnya. Takwa itu adalah ketika dia sendiri, dia merasa bersalah, dia merasa takut kepada Allah, itulah hakikat takwa yang sungguhnya. Bukan malah kebalikannya. Ketika di hadapan manusia dia seperti orang yang paling bertakwa, namun sendiri dia orang yang paling bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Takwa yang sungguhnya itu adalah ketika dia sendiri dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.